Jadi saya suka sekali puisi Jose Rizal. Satu hari sebelum dia ditembak mati, dia menulis Mi Ultimo Adios, my last farewell. Oke. Salam perpisahanku yang terakhir. My last goodbye nih. Ya. Frankie bilang, ya saya tidak senang dengan omonganmu tadi, bangun Maluku. Bangun Maluku sudah sama dengan politisi dan pengusaha Maluku yang ada di Jakarta ini. Bangun Maluku, padahal tidak bikin apa-apa. Bangun Maluku sementara pergi di Ambon tinggal di hotel, itu maksudnya apa? Dingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Balik lagi di tayangan Diskusi Politik Ringan bersama saya Timotius Lubis dan saudara saya, saudara atau Saudara. kerabat lah. Kerabat. Karena kita kan udah berhari-hari bang bareng. Bang. Emang ada hubungan kekerabatan kita mana enggak ada? Sih, tapi dari nenek moyang Adam dan Hawa bang. Bersama saya Manuel Simbolon temannya Timo ya. Kita sudah kedatangan satu orang yang jauh sekali. Jauh ininya domisilinya. Tapi tetap di hati kita semua. Tetap dekat karena Oke, please welcome Opa Rudy. Yeay. Opa Rudy Fafit, selamat datang. Tepuk tangan dong, ini mana nih penonton ini. Pondok Indah ini udah lagi. Oke, terima kasih sudah hadir di sini Opa Rudy. Opa Rudy sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Horas. Kalau di sana apa ininya sapaan? Kalau Ambon tuh apa ya? Maluku tuh apa ya? Tabea. Tabi. Oh, tabi itu artinya horas juga sama? Ya. Okay. Tabi itu sebenarnya bahasa Indonesia Dari kan? Sanskerta sebenarnya. Sanskerta ya? Kerta itu Melayu lalu kemana-mana. Iya, sebenarnya tabi itu umum bro. Tabe. Kalau Sulawesi Selatan ini tabe. Tabe di Ternate Tabea, di Ambon Tabea, di Kei Tabe. Tabe. Oh. Oke, sudah buka dari ini Kei. Berarti asli dari Kei ini apa? Asli dari Kei. Kei is key. Kei is key. Oh berarti banyak kerabat Opa di sini ya? Oh banyak sekali. Banyak sekali di daerah Bekasi itu. Arahnya kemana? Kei di mana-mana. Di istana juga ada. Oh di istana juga ada. Yang ada ininya beroknya. Oh iya. Oke. Opa ini sekarang domisili di. Saya domisili di Ambon dan Kei. Bolak-balik gitu. Bolak-balik. Itu Ambon Kei itu jauh. Ambon Kei 1 malam dari laut dan 1 jam dari udara. Oh ya, pesawat. Kenapa bisa beda sekali itu Pak? 1 beda jam pulau. dan satu hari. Ya kalau pesawat kan cepet bang dari udara. Oh, iya. Ini mah kan tantangannya laut ini loh bang. Laut ganas loh itu. Itu laut gimana tuh ceritanya? Laut harus berombak. Iya. Kalau bukan berombak itu akuarium itu. Sama laut terdalam kalau apa? Arafuru. Ya, Laut Banda, laut Banda. Palung terdalam. Oh iya. Iya, makanya agak lumayan Itu paling tantangan. Itu disebut sebagai palung Mariananya Nusantara. Uish. Iya. Iya tuh apa? Betul tuh. Tidak tembus cahaya. Tidak tembus cahaya betul. Iya. Mungkin ribuan kilometer. 6.000 lah. Berarti 6 kilo ya. Ya. Ribuan meter. Oke, dari Kei ini apa? Lahir di Kei? Lahir di Kei, di Langgur. Oh Langgur, saya udah ke Langgur. Langgur. Abang belum kan? Belum. Aku ini sudah ke Langgur, ke Tual. Ngurbloat. Wah Ngurbloat. Oh iya? Pantai Pasir Panjang. Itu Ngurbloat itu ya. Dia soalnya kemarin ada proyek di sana Opa. Enggak proyek dong itu. Jalan-jalan proyeknya di sana. Jalan-jalan. Jadi kalau ada Opa di sana lihat wah ini pembangunan kurang merata. Jalan-jalan Opa. Berarti kalau Opa Fufam? Rudy Fofid. Ya, Fofit. Ya. Oke. Fofit ini farm dari Kei. Farm dari Kei. Asli dari Kei ini luar biasa ini. Kau siapa temanmu orang Maluku pertama? Maluku pertama. Orang pertama Maluku yang dari Maluku yang jadi temanmu siapa? Jadi sahabatku namanya Resi Temar.
Siapa? Resi Temar. Oh. Dia sekarang dosen di Tanimbar di Somlaki. Universitas Lelemuko. Caleg dia, PSI. Caleg doi. Ya semoga menang ya. Resi Tanimbar di mana? Resi Temar namanya, dimanapun berada. Dia punya om itu bupati dulu. Oh. Bupatinya. Om Bito Temar dari GMKI. Oh iya itu, omnya dia. Tahu banyak beliau memang. Oh iyalah. Tapi Om Bito Temar itu dulu ketua GMKI. Oh, mantan ketua game kayak di Ambon. Amban. Oh, apa nih dulu game kayak juga kah? Saya GMKI juga tahun 83. Saya belum ada. Apalagi saya. Orang tua saya juga belum bertemu itu. Tapi ini mohon maaf Pak, mohon maaf kalau tersinggung ini. Tapi saya pengen tahu jadinya. Tadi Opa 83 menjadi mahasiswa. Berarti lahir tahun berapa ini? Lahir tahun 64. 64. Berarti sekarang mau 60 tahun ya? 59, mau 59. tahun depan 60. Oh, kalau PNS udah pensiun harusnya apa? Jadi Ya, tinggal jalan-jalan aja. Sebab itu saya tidak mau jadi PNS karena nanti pensiun. Jadi tidak ada kata pensiun ya. Menjadi penulis tidak ada pensiunnya. Nah, udah disebut tadi jadi penulis. Jadi untuk teman-teman semua, Opa Rudi. Opa Rudi ini adalah seorang yang apa nih bisa dibilang salah seorang budayawan, sastrawan, penyair, ya di bidang seni lah. ya dari Maluku. Maluku hari ini. Jadi apa yang namanya berkarya di tanah leluhur. Kalau aku Opa jujur aja nih. Jadi aku sangat jarang sekali mendengar ada seorang penyair dari Maluku. Sangat jarang sekali. Kalau yang aku tahu dari Indonesia Timur ya bahkan ya, yang mungkin pengetahuan sastraku nih agak lemah nih. Tapi satu-satunya sastrawan dari Indonesia Timur tuh yang aku tahu tuh cuma ini aja, Umburan Dupalanggi. Temannya Cak Nun. Oh, Di Umburan Dupalanggi kayak ini ya, Sumba ya? Sumba. NTT. Sumba beliau berkarya di Bali, beliau berkarya di Yogyakarta. Betul. Sastrawan di masa-masa dulu Temannya Cak Nun di Jogja. Tapi aku harus aku nggak tahu kalau Nah, karena taunya aku dari Ambon tuh pasti nyanyi, Iya sih. ya kan? Penyanyi, terus kemudian Artis banyak. petinju, Pelari. petinju baik di ring maupun di luar ring. Sama ini pemain sepak bola. Oh iya, pemain sepak Di bola banyak, dari Ambon Tulehu. itu ada satu desa namanya desa apa ya? Tulehu. Tulehu. Jadi katanya Brazilnya Indonesia. Makanya Tulehu itu Gimana, setiap hari kelahiran bayi itu kelahiran pemain sepak bola. Nah, ya, Sudah sampai sejauh itu ininya ya, pemberian ininya, maknanya ya. semua anak laki-laki adalah pemain bola. Karena filmnya kan bagus kemarin, Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur. Oh, itu salah satu film yang yang viral lah, yang menggempar lah di Indonesia. Tapi yang main bukan orang Maluku tuh, Chico Jericho. Ya bintang utamanya Chico, tetapi bagus lah dia. mayoritas pemainnya. Tapi kalau menurut Opa tuh actingnya dia di situ bagaimana tuh? Logat, itu logat. Saya terutama logat sudah. ya Kita nilai dulu nih Opa. tidak sempurna secara 100%, Iya, iya. tetapi dia sudah berjuang menjadi Maluku. Wih. Yang penting dia sudah berusaha juga lah. Berarti kalau Ya, beliau itu sah saja. Jadi misalnya orang Indonesia berbicara bahasa Inggris logat Indonesia tidak ada masalah. Chico Jericho bicara Ambon logat Jakarta tidak apa-apa. Nah, yang penting pesannya sampai. Nah, tapi orang ngiranya tetap dia orang Ambon, Bro. Iya, dikiranya Ambon. Gara-gara film itu tuh. Padahal ada Thailandnya loh dia. Enggak tahu juga sih. Batak Thailand kan? Batak Thailand dia. Iya. Bapaknya Thailand, mamanya Batak. Cumanya jadi orang Maluku bagus juga menurutku. Bahkan aku nggak, ya orang dari luar Maluku kan secara mungkin nggak terlalu paham sejauh itu soal dialek logat ya. Tapi ketika melihat dia pun menurutku kurang lebih sama lah ya sama yang teman-teman dari Maluku, kurang lebih sama. untuk penonton Indonesia ya sudah sempurna. Nanti ya, untuk orang Ambon masih ada sedikit kurang-kurang tapi bisa Penekanan. bisa ya kan? diterima. Oke. Jadi film itu salah satu yang mengangkat mengangkat roh sepak bola dari Maluku, walaupun sampai detik ini belum ada klub profesional sepak bola yang muncul di Liga 1 gitu, belum ada. Belum ada ya? Padahal salah satu penghasil pemain timnas itu Tulehu. Sepak bola Ambon pernah di Liga 1, Divisi 1, pernah di divisi utama dari Persemalra Maluku Tenggara. Oh, ya pernah. Tahun-tahun berapa itu Pak? Soalnya sejak saya melihat Liga Indonesia belum ada.
Persemalra 90-an itu ya? pernah mencapai divisi utama, lalu PSSI kemudian membuat satu lapisan di atas divisi utama kan. Oh, yang Liga Ya, Super, ya. Liga Super. Makanya nggak muncul ya. Tapi kemudian ya degradasi lagi ke divisi 1. Itu yang Ya, kemudian ini kan tidak konsisten aja karena manajemennya berganti-ganti. Itu. Tapi itu bukan dari Tulehu kan? Maluku Tenggara tuh berarti. Ya Persemalra tetapi pelatihnya dari Tulehu. Oh, Ada karena beberapa dia sepak bolanya itu Tulehu. beberapa pemain diambil dari Tulehu. Jadi pelatihnya Aji Lestaluhu. Aji Lestaluhu dulu adalah kapten PSM Makassar yang mengalahkan PSMS Medan di babak final dulu. Lalu Aji datang, Aji menangani Persemalra. Aji punya negosiasi begini. Persemalra tuh main kasar. Sebab itu dia ambil beberapa pemain dari Tulehu untuk membuat menjadi keras tetapi indah. Indah gitu. Jadilah sepak bola Persemalra tuh dari divisi 3 naik ke divisi 2, divisi 1, divisi utama. Begitu. Puncaknya di situ ya, divisi Ya. utama ya. ini Nah itu sebenarnya identitas Maluku itu ya itulah salah satu sepak bola, menyanyi sama tadi ring tinju, petinju. alias pikal dong. Iya. Tetap. Nggak ada yang bisa kalahkan itu. Sama ada satu bang yang menggemparkan di air internasional loh ini. Siapa? Geng motor terbesar di Belanda. Oh, satu Maluku, darah. satu darah. Maluku, Iya kan? satu darah. Itu salah satu. Jadi ada 3 katanya geng motor di Eropa paling ditakuti. Salah satunya Maluku Satu Darah. Karena dia punya basis paling besar dan kelakuannya paling top. Pernah datang di Bali kan ada. Iya. Di sini juga ada. Sudah ada. Sudah ada. Tapi kayak di sini baik-baik apa orangnya? Nah semua di geng motor satu darah yang pernah mereka datang di Maluku dan tidak kelihatan hal-hal negatif mereka. Iyalah kalau di kampung sendiri nggak Kalau berani kampung tahu. Karena ada jokesnya gini apa? Orang Ambon itu kenapa katanya kriminalitas di Jakarta lebih tinggi daripada di Ambon? Ya. Nah, karena orang Ambon gak mungkin bikin ribut di Ambon, masih ributnya di Jakarta. Oke. Cuman Jadi, gini, orang Ambon ini juga memang dari dulu kan terkenal ini ya, berani, ya punya mental yang punya lebih mental lah. yang lebih pede. Lebih pede. Makanya teman-temanku orang Ambon itu, tapi laki-laki Ambon itu ternyata romantis bro. Wih, manis pra. Manis mulutnya. Manis. Wih, kalau menggombal itu. Betul. Ya orang Ambon memang romantis. Iya. Tapi juga ya kritis. Ya, kritis juga. Mereka suka yang perfect, yang bagus. Perfeksionis ya. Mereka juga seperti gubernur mereka, gubernur Maluku. Yang sekarang ya. Ya, mereka juga kadang-kadang sumbu pendek dan kabel telanjang. Tetapi mereka orang Ambon itu gampang marah, spontan seperti orang Medan juga lah kira-kira. Iya, makanya kurang lebih sama. Spontan, tetapi juga pemaaf. Oh ya. Jadi Langsung rangkul tidak lagi. ada yang susah. gitu. Betul. Makanya agak cocok juga kita sama orang Ambon, Pak. Agak mirip-mirip. Watak-wataknya agak mirip ya. Bedanya memang kita nggak bisa romantis aja. Orang Batak ini susah romantis. Kecuali nyanyi. Iya nyanyi juga kita fals bang gitu. Kalau kita ya. Kalau kita ya, kalau yang Batak yang lain jauh-jauh kayaknya. Jadi kalau orang Ambon lagi marah-marah, bawa saja sepucuk gitar. Oh iya, biar dia nyanyi sudah. Iya. Oke. Tapi sekarang Opa ini banyak bergelut di dunia sastra lah ya, budaya, Seni sastra, bahasa, literasi lah. literasi. Itu dimulai sejak kapan Opa? Sejak sekolah kah atau kuliah? Saya mulai menulis di media Jakarta waktu masih SMP. Nah, dulu majalah remaja itu namanya Hai. Hai. Gramedia. Iya. Ya adiknya kan majalah Bobo. Oh iya. Kakaknya Hai. Nah saya mulai nulis di Hai. SMP tuh. SMP di mana Pak? SMP di Bacan, Maluku Utara, Halmahera Sampai Selatan. ya. Bacan tuh yang itu ya, penghasil batu ini. Bacan. Apa Gemstone. Batu Bacan tuh. Batu Bacan. Di sana ada jembatan Batu Bacan, jembatan yang Oh yang ada ini ya. Yang ada ini apa? lantainya dibuat dari batu Dari Bacan. batu itu, betul. Nah saya menulis di SMP dan dimuat di media Jakarta, dapat honor dan bayar pajak untuk negara. Honornya berapa waktu itu? Waktu itu satu puisi 15.000 potong 2.500 untuk Republik Indonesia.
Jadi anak SMP memberi kontribusi untuk Udah nyumbang. Masih 17 tahun ke bawah loh udah bayar Ya. pajak. Padahal belum ada pajak ini pendapatan, Iya, pajak pertambahan nilai, bertambahan ini. PPN Padahal belum ada ininya kan kartu pajak dia. sudah dipotong langsung. Bisa potong langsung emang betul. Jatah preman namanya itu. Berarti tahun itu cara ngirimnya gimana tuh? Wesel Pos, kantor pos masih hidup sekali. Oh, masih aktif lah ya. Pakai Wesel Pos. Nah, Berarti masih tulis tangan. iya. Set. Berapa hari lagi nyampe? Berapa hari lagi Oke, nyampe? ya, kita datang menghadap di Terbitkan. kantor pos, cairkan. Oh kantor pos juga yang mencairkan ya. Ya. Mencairkan duitnya. Dimulai dari situ ya puisi. Ya, Apa yang membuat kemudian Opa tertarik dengan puisi? ya sebenarnya karena ya jauh sih dari Filipina sebenarnya. Di rumah saya itu ada buku Noli Me Tangere. Apa tuh? Jangan sentuh aku. Itu bahasa apa tuh? Tagalog. Oh bisa Tagalog? Enggak, ada kakak saya yang bisa. Oke. Bisa Oh ini waktu mengartikan. pas dibaca nih apa ya? Di KEI. Di Oh, sudah di KI. Kakak saya kan sekolah di Makassar, dia punya buku-buku bahasa Belanda, bahasa Inggris, macam-macam. Itu siapa yang tulis? Itu Yose Rizal, pahlawan nasional. Oh Yose Pahlawan Rizal. nasional Filipina kan. Yose Rizal Manua ya? siapa? Bukan, Yose Rizal Manua di Taman Ismail Marzuki. Salah. Itu nama itu tapi banyak banget yang pakai tuh Yose Rizal tuh. Oh. Oh Yose Rizal Manua tuh orang Indonesia ya? Jadi saya suka sekali puisi Yose Rizal. Satu hari sebelum dia ditembak mati, Iya. dia menulis Mi Ultimo Adios. Tuh, my last farewell. Oke. Salam perpisahanku yang Salam terakhir. perpisahan. My last goodbye nih. Ya, Mi ultimo adios. adios. Wih, Janganlah kita sebut bang. Nanti terakhir juga kita ini. enggak maksudnya romantis juga ya. Jadi ternyata dia ya. bilang kepada salam perpisahan untuk tanah airku yang aku cinta, kepada ayahku, kepada ibuku, kepada kekasihku. Jangan sedih karena to die is to rest. Mati cuma istirahat saja, enggak usah sedih gitu. Astaga. Saya suka sekali istilah itu, dan setiap hari kalau ada orang mati di Katolik itu pastor selalu berdoa, moga-moga jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Saya suka sekali, selalu di dalam ibadah orang mati Katolik selalu saya ingat Yose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. To die is to rest. To die is to rest. Itu kata-katanya ya. Jadi itu yang kemudian men-trigger Opa kemudian mencintai Ada lagi. sajak-sajak atau ada lagi? Sebelum majalah Bobo itu ada majalah Si Kunjung. Waduh. Majalah Kunjung ini ya yang asuh itu sastrawan Indonesia. Gue tahu tuh. Ah. Itu yang masih kayak komik-komik juga apa ya? Iya. Si Kuncung iya. Sebelum ada majalah Nggak Bobo. lihat lagi. Nah, itu saya melihat ada dua anak menulis puisi. Mereka kelas 4 SD sama dengan saya. Satu di Larantuka, satu di Pematang Siantar. Kelas 4 sama dengan saya. Anak Larantuka, anak Pematang Siantar bisa nulis puisi. Saya juga bisa dong. Gitu. Oh, dari situ ininya ya, Ya. triggernya ya, Nah, pemicunya ya. yes. Jadi jangan anggap enteng tulisan-tulisan di media mencantumkan nama orang karena itu menginspirasi orang lain. Iya, iya benar. Kalau mereka bisa, saya juga bisa. Dan ternyata tulisan pertama aku dimuat di media di Jakarta dan tadi bayar pajak itu membangun kepercayaan diri bahwa saya bisa. Gitu. Sebab itu saya dari kecil sudah punya cita-cita jadi wartawan. Gitu. Oh karena tadi nulis itu. Ya, sebab itu saya juga tidak jadi PNS, tidak jadi tentara. Bapakku tentara, tapi aku tidak mau jadi tentara. Penulis, nggak ada pensiunnya. Nggak ada purnawirawan kalau penulis ya. Kalau tentara kan ada. Tapi Opa, kan kalau di zamanku tuh kuliah dulu kita itu kan ada istilah kita ngirim-ngirim tulisan dulu. Oh iya. By email dulu kali email. Kalau di zamanku udah by email Opa ya. Udah enggak post wesel enggak. Baik, tapi kita itu susah sekali, Bang. Maksudnya itu kita bisa kirim 50 kali satu baru diterima begitu. Kalau di zaman Opa itu gimana dulu pas masa-masa Opa ngirim tulisan begitu? Ada gagalnya enggak kira-kira? Tulisan saya belum pernah ditolak. Nah, itu kenapa? Kuncinya cuma ya pelajari selera media itu. Oh iya sih. Kemudian pikiran baru. Oh gagasannya apa? Gagasan baru gitu. Kalau kita hanya menulis hal-hal yang redakturnya sudah tahu, maka redakturnya juga publik juga sudah tahu. Sehingga ya Tidak hal kebaruan di tidak sini ada ya. unsur kebaruan dan keaslian. Iya, originalitas gitu ya. Nah, kalau itu ada satu gagasan. Ibaratnya kalau kita mau tulis tentang Indonesia,
masalah-masalah Indonesia, pikiran kita harus selevel atau lebih tinggi dari seorang presiden. Oh iya. Gitu. Kalau kita menulis untuk masalah lokal, minimal tulisan kita itu akan dibaca oleh gubernur dan gubernur akan terpesona. Wih, ada satu tulisan lebih bagus dari pikiran saya. Oh iya. Kira-kira benar, begitu. benar. Keren. Sehingga Berarti harus- sudut pandangnya itu bukan sudut pandang si penulis justru. Tapi siapa orang yang levelnya lebih tinggi yang akan membaca itu misalnya gitu. Sudut pandang orang yang levelnya lebih orang lain kan berarti kan? Ya boleh. Kita mencoba memahami jalan pikiran orang, jalan pikiran publik. Lalu kita yang mentok misalnya, mereka punya masalah-masalah dan tidak ada jalan keluarnya. Ya penulislah yang berpikir memberi jalan keluar. Dan itu butuh banyak ya pengalaman empirik, butuh banyak baca dari ahli. Ah itu benar. Tapi menurut Opa, apakah semua orang bisa menjadi seorang penulis atau sastrawan? Apa itu nggak butuh lahiriah gitu? Ya ada gitu. gabungan dari berbagai Unsur gitu ya. unsur lah. Ada bakat, ada yang berjuang belajar, dan itu semua perlu diupayakan. Ada orang memang punya bakat, ada yang jenius misalnya gitu. Iya. Sekali dia nulis itu sudah langsung, tidak perlu diedit, sudah jadi. Nah ada orang yang perlu mengulang, perbaiki sana sini, Menyempurnakan gitu ya. menyempurnakan gitu. Ada orang yang sekali tulis langsung jadi, ada seorang yang diperbaiki berkali-kali. Bahkan ada yang tahun satu naskah itu bisa, yang cuma satu puisi itu bisa di setahun kemudian baru dia mau publikasi karena masih perbaikan sana sini. Oh. Tapi itu bukan berarti yang satu hebat, yang satu tidak hebat Ya, gitu. masing-masing punya jalan Nah, sendiri-sendiri. Jadi satu pesannya dari sini Bang yang kuambil. Gimana tuh? Teman-teman yang menulis skripsi lama-lama, Anda tidak bodoh, Anda hanya tidak berbakat saja. Enggak berkata juga, emang malas aja udah. Nah, tapi Opa Rudi ini juga ternyata cita-cita jadi wartawan itu tercapai. Pada akhirnya tercapai. Tercapai dari masih muda. Saya sudah jadi wartawan sekolah dulu. Kami menerbitkan buletin sekolah. Kami menerbitkan buletin kampus. Saya kemudian masuk di PMKRI. Kami menerbitkan buletin PMKRI. Kemudian saya mengasuh anak-anak GMKI untuk menerbitkan buletin GMKI. Oh, aktivis juga. Buletin gereja, kemudian masuk di media. Jadi saya wartawan surat kabar di Ambon, di Jakarta, di media online, di radio, di televisi. Gitu. Berita. Gitu. Mendedikasikan diri untuk menulis. Jurnalisme. Ya, ada yang full time, ada yang part time. Oh, berarti tapi di zaman dahulu apakah profesi seorang penulis itu menjanjikan apa? Ya kalau menjadi orang kaya lebih jadi pengusaha saja. Jadi wartawan. Tapi kan kalau sekarang ada juga Pak yang udah kayak si itu misalnya. Pemilik kayaknya bukan penulis. Bukan. Enggak, maksudnya penulis itu kan gimana kalau di luar negeri misalnya kan kayak Harry Potter. J.K. Rowling kan, nulis Harry Potter misalnya. J.K. Rowling kan kaya tuh. Kalau di Indonesia siapa ya? Ya kalau J.K. Rowling datang di Indonesia dan dia memulai karya di sini belum tentu juga. Iya, Orang Indonesia ikut baca karena di seluruh dunia membaca, kita ikut saja membaca. Efek. Nah, tapi banyak karya bagus di Indonesia, karya berkualitas belum tentu dia menjadi populer. Oh iya. Belum tentu ini. Ada karya yang tidak bermutu, ya sebenarnya tidak terlalu bermutu, tetapi itu sangat populer gitu. Oh. Kalau dunia sastra sekarang nih menurut Opa gimana? Sastra Indonesia sekarang nih, hari ini? Ya sastra Indonesia hidup tumbuh dan mencoba bertahan di tengah masyarakat yang malas baca. Nah, iya. Itu masalahnya. Karena tingkat literasi kita kan agak mengkhawatirkan ya. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para wartawan, para sastrawan untuk tetap menulis. Bahwa mereka juga sadar bahwa menulis buku, menulis apapun di sastra itu bukan jalan untuk mendapatkan uang banyak. Tapi mereka tetap berkarya. Itu hebatnya Indonesia. Kalau Indonesia yang terkenal, kalau yang aku tahu ya, di Lestari, Raditya Dika. Oh iya. Itu Raditya Dika ya, kaya juga kan? Iya sih, dari buku juga itu. Dari buku juga, terus di Ya, film kan? itu yang kita tahu. Belum, ya mungkin itu keuntungan kotornya. Oh iya Keuntungan bersih mungkin penerbit
yang dapat Sama banyak. sama satu lagi sumbangan ke negara tadi toh. Ya, kalau Anak kecil aja negara di- tuh jelas. Negara tuh jelas, undang-undang atur berapa persen itu jelas. udah jelas. Ya penerbit ini kan yang tidak bisa kita raba. Oh iya Jadi itu. orang kita menulis yang untung penerbit misalnya begitu. Ah. Banyak artis yang menyanyi yang untung adalah Production perusahaan- house-nya gitu Ya seperti gitu. Iya, masalah royalti ini masalah keadilan juga sih. Iya. Harus dibikin lah ininya apa? Harus ada produk rules-nya gitu. hukum yang melindungi. Struktur hak-hak seniman aturannya gitu. harus ada lah, mekanisme. Tapi katanya nih Opa gini nih, saya baru dapat kabar juga tadi katanya Opa juga bisa ini juga biasa tadi kan mendidik mendidik lah. Mendampingi Mendampingi anak-anak belajar anak-anak, bersama. Belajar untuk menulis. kita agak hati-hati sekali ya menggunakan diksi di sini ya. Kita Karena- bilang mendidik, dibilang tadi belajar bersama. Ya. Itu susah kalau sama sastrawan bang. Agak harus rigid. Banyak revisi ya. Nah, karena memang saya takut istilah mendidik karena Oh, iya. sebenarnya guru pertama dan utama adalah ibu kandung mereka. Oh iya sih, iya paham. Kita cuma menemani mereka saja untuk sama-sama belajar gitu. Saling menemukan potensi satu sama lain. Ya, karena kadang-kadang kita yang tua-tua ini menemukan sesuatu yang baru di anak-anak itu. Oh, ada hidden game-nya nih, ada apa? Cara, Mutiara mengu- terpendam cara, ini. meng- cara mengungkapkan yang berbeda dan mengejutkan. Iya. Dan itu asli. Iya. Nah, Orisinil gitu ya. Dan ada satu juga yang makanya saya tahu ada yang namanya Opa Rodi Fovit ini itu dari YouTube-nya ini kawan kita juga, bukan kawan, anak GMKI Ambon tuh. Oh, Eko Poceratu tuh. Eko Saputra Pasiratu. Ah. Ya. Oh, dari situ pernah ngisi di dalam. Enggak, saya pernah ada tulisan yang ini nih, yang memoir Opa soal Glenn Fredly tuh, yang katanya dia dimarah-marahin sama Frankie Sahila tuh gimana? Oh, Glenn Fredly tuh pernah ya? Untold story, Almarhum untold nih, story. kakak Glenn ini ada untold story-nya nih, gimana tuh Pak? Jadi suatu hari ya Glenn untuk pertama kalinya bertemu Frankie Salatua. Oh. Ya dengan gayanya yang santun, dia pegang tangan, salam Om Frankie, saya Glenn Om. Ini Glenn sudah penyanyi berarti toh? Sudah terkenal. Lalu Frankie bilang, oh Glenn yang terkenal itu ya. Sinis banget ya. Glenn malu-malu, Om. Lagi bikin apa sekarang Glenn? Oh saya gini Om, saya mau bangun Maluku. Jadi saya nanti mau ke Maluku, saya cari talent-talent muda. Kita datangkan ke Jakarta, kita orbitkan di sini. Gitu. Frankie bilang bagus. Tapi waktu Glenn pulang ke rumah, tidur malam-malam, ada telepon dari Georgie Lewakabesi. Oke. Joshua KBC ya. Georgie Lewakabesi ini yang bikin lagu Enggolari, rame-rame. Banyak Oh, iya. lagu. Oh, rame-rame gitu ya. Mari ketong. Lalu, Glenn tadi ngomong apa dengan Frankie? Frankie marah-marah, tidak suka kau. Hah? Kenapa? Glenn malam itu juga pergi ke rumah Frankie. Om, saya dikasih tahu oleh Om Joji, katanya Om udah senang sama saya. Nah sebagai anak-anak, saya mau datang kepada Om. Om tolong kasih tahu saya salahnya di mana, saya minta. Luar biasa ya. Frankie bilang, ya saya tidak senang dengan omongmu tadi bangun Maluku. Bangun Maluku sudah sama dengan politisi dan pengusaha Maluku yang ada di Jakarta ini. Bangun Maluku, padahal tidak bikin apa-apa. You bangun Maluku sementara pergi di Ambon tinggal di hotel itu maksudnya apa? Wih. Punya rumah di Ambon. Nah, kalau mau bangun Maluku, you mesti tidur di rumah sendiri di Maluku, bangun pagi, bisa bicara dengan tetangga orang Maluku. Sehari-hari berbicara, tahu isi hati orang Maluku, isi pikiran orang Maluku, lalu membangun dari isi hati Maluku, bukan isi hati Jakarta. Gitu. Ya Glenn, ya pulang dari situ Glenn menelpon seorang kerabat di Ambon, tolong cari sebuah rumah di sana. Langsung beli rumah. Dia kontrak rumah, lalu dia kontrak jadilah rumah dulu. dia memberi nama itu Rumah Beta. Oh, rumah beta. Oh itu rumah beta yang sekarang masih ada nih Opa kan? Dia kemudian bikin jadi yayasan Rumah Beta, masih ada. Oh iya. Tapi bangunan rumah itulah Glenn ke sana tinggal. Dari situ dia kumpul seniman-seniman muda sampai anak-anak sampai orang tua. Lalu berbagai rencana termasuk konser Beta Maluku, album Beta Maluku untuk hip hop, film Cahaya dari Timur dan konser-konser yang lain.
Dia juga kemudian bikin untuk pertama kalinya ada Kongres Musik Indonesia Oh ya, di Ambon ya. Ambon. Nah, banyak yang dia bikin dari rumah itu. Dari rumah beta. Ya. Banyak yang dibikin oleh kakak Glenn karena dimarahi oleh Om Frankie Sahila tuh. Akibat dimarahi. Akibat dimarahi oleh. Jadi kalau teman-teman di luar sana jangan anti dimarahi. Siapa tahu jadi sesuatu kan gitu. Jangan baper. Jangan baper ya kan. Jadi politisi baper, gubernur baper, presiden baper. Aja. Soalnya banyak yang baper sekarang. Makanya kalau dikasih kritik keras, kritik pedas, ya coba ditelusuri. Siapa tahu kritik itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan diikuti juga ya. Maksudnya Iya. ditekuni gitu kritik Menghasilkan itu. sesuatu loh. Kakak Glenn ini kalau bagi saya sudah legenda lah, legenda musik Indonesia yang ya kita nggak tahu lagi, dengar suaranya banyak orang histeris kan begitu. Iya. Saking lembutnya suara beliau kayak sutra katanya. Dia adalah yang pernah aku dengar ya, dia adalah satu-satunya artis Indonesia yang selalu manggung di Java Jazz. Jadi tidak boleh ada Java Jazz kalau nggak ada Glenn gitu. Harus ada Glenn. Pantesan Java Jazz sekarang gak seru ya? Iya. kritik. Kritik. Jangan nanti dikritik. Siapa tahu bisa bikin karya lebih banyak atau apa. Tapi Frankie Sahila tua itu dia lahirnya di Surabaya ya. Nah di Surabaya tuh banyak banget loh orang. Di Malang Surabaya tuh banyak banget loh orang Ambon. Saya kuliah di Malang Pak. Banyak banget. Arek-arek Surabaya tahun 45 itu juga banyak orang Ambon. Ah itu. Jadi memang ya orang Ambon itu memang udah di mana-mana sih ya. Di Di Medan aja banyak bro. Sumpah pemuda Indonesia aja sudah ada Yong Ambon ya kan. Jadi bisa diperiksa di Taman Makam di seluruh Indonesia, di Aceh. Iya kayak gitu. Dan ada orang Ambon juga Pasti. tidur di situ. Pasti ada marga-marga Ambon. Tapi gini, balik lagi ke Opa tadi. Jadi Opa ini sekarang ada sanggar atau ruang untuk berkesenian untuk belajar bersama tadi. Ada bengkel sastra yang Bengkel di sastra. beberapa titik, Mm-mm. baik yang saya dirikan maupun oleh inisiatif banyak orang di banyak pulau, banyak Oke. kampung. Dan mereka belajar sendiri, mereka juga butuh kawan. Saya keliling ke pulau-pulau, ke kampung-kampung. Ada berapa kira-kira Opa itu? Lebih dari 50 Astaga. pegiat literasi komunitasnya. Jadi kalau kumpul, Satu provinsi ya? ya kalau kumpul ratusan orang. Nah, kita sudah 2 tahun difasilitasi kantor bahasa. Jadi ada namanya kemah penggerak literasi. Biasa 150 orang berkumpul. Oh, tahunan gitu apa? Ya, Kumpul untuk anak-anak muda penggerak literasi. merayakan literasi Indonesia kan gitu. Tapi Opa aktif di mana aja nih? Maksudnya yang banyak aktivitasnya yang di daerah mana aja? Di Seram, di Ambon dan di Kei. 3 pulau ya. Ya. Itu kan nggak dekat Opa. Maksudnya kan 3 kabupaten. jarak perpindahan ini kan lama ini. Jauh-jauh ini Pak. Harus tetap fit berarti. Iya makanya. Jadi nggak boleh pensiun kata Opa tadi. Nggak ada cerita pensiun. Iya, padahal kan sekarang udah bisa online Opa. Kan bisa aja Zoom aja lah. Tapi bertemu secara fisik masih manusiawi kan. Oh iya betul. Iya, Pak. Masih Itu nggak bisa dihilangkan. mengikat emosional. Benar. Apalagi kan bicara sastra ini bicara emosi. Wih. Aku pertama kali dengar sastra puisi itu dulu di TVRI Sumut. Ada satu orang pelajar gitu setiap hari Kamis sore kalau nggak salah. Itu kayaknya jam-jam yang tidak premium ya. Maksudnya cara orang nonton. Tapi di sela-sela itu TVRI Sumut saat itu bikin orang berpuisi, anak-anak sekolah lah, SMA, SMP. Jadi macam-macam ininya temanya. Ada tema soal pendidikan, soal ibu, soal ayah. Tapi bagiku dulu itu menarik sekali. Cumanya memang karena tidak Tapi menarik ya. Menarik Dari kecil. sekali. Kalau aku sih pengetahuan sastraku tuh kayaknya berhenti di Kerawang Bekasi. Itu capek itu Bang. Hairil Anwar sih. Oh iya Hairil Anwar. Astaga. Hairil Anwar cuma satu yang ku tahu. Apa? Aku adalah binatang jalang. aku tuh. Tapi aku suka juga nonton waktu itu aku pernah nonton juga Ubud Writer Festival. Itu aneh-aneh tuh. Ini masa puisi kayak gini sih? Reader and writer. Ya itu.
Ubud Writers and Readers Festival itu apa. Nah terus emang puisi kayak gini ya. Nah tapi ternyata pemaknaan orang atas puisi itu ternyata sekarang berkembang, nggak cuman sekedar yang apa ya. Ya kalau kita kan dulu Khairil Anwar kan yang penting berima. Iya. Terus penggunaan diksinya. Ada pola-pola standarisasinya. Ada pola-pola standarisasi gitu-gitu Ternyata kan. banyak juga yang abstrak gitu ya. Yang bentuknya baru atau apanya baru. Betul. Itu sebenarnya formulasinya gimana sih Opa biar satu puisi itu tadi kan Opa bilang ada yang bermutu, ada yang kurang. bukan tidak bermutu ya. Ada yang bermutu, ada yang ya hampir bermutu gitu. Itu sebenarnya dari kacamata Opa sebagai seorang pegiat literasi, penulis, sastrawan, itu gimana sih sebenarnya formulasi orang itu bisa menilai ini puisi bermutu atau tidak? Puisi itu bukan susunan kalimat yang dirumit-rumitkan untuk orang makin tidak mengerti. Puisi adalah bagaimana menyederhanakan imajinasi itu sehingga gampang dipahami. Oh gitu. Jadi puisi adalah struktur baru dari fakta. Puisi adalah bayangan fakta. Bayangan fakta. Jadi puisi bukan fakta, dia hanya bayangan. Gitu. Sehingga bagaimana bayangan itu bisa masuk, mempengaruhi gitu atau meresap. Tapi puisi ini menurutku pertama kali aku dengar dulu, yang maksudnya pada akhirnya aku kemudian sangat, kan aku kuliah ilmu politik ya, jadi di sejarah ilmu politik dunia ini banyak seorang sastrawan atau puitis yang kemudian bisa membuat sebuah gerakan sosial atau menggugah gerakan sosial. Bahkan kalau di Indonesia yang paling kita kenal itu Khairil Anwar, baru Wiji Tukul yang begitu keras sekali, baru Rendra, Rendra yang sama Iwan Fals dulu, gila itu keren banget kan. Baru aku juga suka yang terakhir Gusmus. Kiai Gusmus itu keren banget dulu. Dina Josihab dulu keren banget dulu puisi-puisinya. Tapi tidak terlepas bahwa sastra ini dan politik. Banyak gerakan-gerakan sosial politik yang kemudian digugah dari sastra. Jadi sastra ini puisi ini katanya bisa menjadi peluru dalam sebuah gerakan karena mempengaruhi, menghujam jantung katanya, kan ngeri kali. Tapi menurut Opa, apa kemudian korelasi sastra dan politik? Apakah sastra itu tidak boleh, nggak usah dia ada di politiknya atau? Karena ada juga tuh Pak yang siapa sih bilang tuh, kalau kan ada tuh, ini bukan polemik ya, apa ya, perdebatan lah ya di antara sastrawan kayak dulu tuh saya pernah lihat sering tuh di Facebook ada namanya siapa, Saud Situmorang. Saud Situmorang, Sepele Begu. Temannya Opa. Pas kita tanya nih berarti. Temannya Opa, makanya harus hati-hati menjawab ini. Tapi kalau teman harusnya lebih tahu lah. Itu tuh beliau tuh sangat mengkritik keras Sapardi Djoko Darmono misalnya, yang dia bahkan punya julukan tertentu tuh sebagai di julukannya apa ya kalau nggak salah, penyair salon. Ada ini ya, ada jadi pertarungan narasi di sini. Pertarungan narasi nih, gitu. Jadi kalau apa nih melihatnya gimana nih? Apakah pertarungan model itu ada di seluruh genre? Iya seluruh cabang ilmu kesenian gitu. Jadi di fotografi orang mengeluarkan biaya banyak, menempuh jarak yang jauh hanya untuk pergi memotret matahari terbenam. Nah, hasil foto matahari terbenam itu secara amatiran banyak sekali. Foto itu gunanya untuk apa? Mengatasi kemiskinan yang mana? Fungsi sosialnya yang mana itu? Ya. Buat apa? Itu kira-kira jalan pikiran Saud. Oh. Tetapi bukan berarti foto sunset itu jelek. Yeah. Foto itu bagus juga, orang melihat betapa indahnya hari. Yeah. Mungkin orang akan melihat betapa Tuhan luar biasa gitu. Boleh. Tapi hidup kita tidak cukup dengan romantis. Harus kritis juga. Itu kira-kira jalan pikiran Saud. Jangan bikin orang mesra-mesra saja. Merasa keindahan. Untuk apa kita menulis berangin sepoi-sepoi, langit biru, pelangi. Lalu apakah itu bisa menambah pendapatan per kapita?
Puisi-puisi tajam, puisi-puisi yang menggerakkan, puisi-puisi yang menggugat, itulah yang tuntutan Saud sebenarnya. Iya. Nah, bukan membuat orang jatuh cinta saja. Tapi kan kalau untuk yang maksudnya untuk newbie ke puisi orang-orang awam untuk menarik perhatian agar mereka juga bisa tertarik dengan karya-karya sastra, itu kan sebenarnya bagus juga tuh. Boleh, tapi di dalam romantisme harus ada terselip daya kritis itu. Misalnya begini, selama ini seniman terutama mereka yang menyanyi lagu lirik-lirik romantis itu, mereka menulis tentang betapa pantai yang indah, laut biru kita mendayung di bawah cahaya bulan, ada nyiur melambai. Tapi mereka tidak bicarakan nelayan miskin di atas keindahan itu. Maksudnya. Oh iya. Ada sisi lain. Masa mereka gitu. buta, penyair buta tuli, tidak bisa melihat ada sesuatu yang jauh lebih penting dari keindahan. Berarti di sisi lain aku menangkap bahwa seperti Bang Saud ini adalah tipe-tipe orang yang bahwa kita punya tanggung jawab moral yang lebih daripada sebuah keindahan gitu. Tapi bahwa mari kita lihat semua karya sastra, karya seni itu juga seperti makanan rohani atau makanan jasmani. Jadi kalau di makanan ya kita lihat ada manis-manisnya, ada asin, ada kerupuk, ada asin-asin, ada yang pedas sekali. Nah, variasi makanan begitu adalah variasi karya sastra, variasi benar. seni juga begitu. Negara ada untuk rakyat. Benar. Kan? Jadi kalau misalnya ada kepincangan negara, orang-orang yang mengurus negara ini tidak bekerja untuk rakyat, itu adalah materi para seniman. Bukan sastra saja, musik, semua hal. Seluruh rakyat. Iya, benar. Nah, jadi pada mulanya adalah rakyat. Kemudian muncullah rakyat bersekutu menjadi partai politik. Ya, benar. Nah, ada yang di luar partai, ada yang menjadi di dalam partai. Orang-orang partai ini yang kemudian membentuk parlemen. Nah, orang parlemen inilah yang kemudian membentuk pemerintahan dengan undang-undangnya sekalian. Nah, yang lain ya harus menjaga supaya semua ini berjalan sesuai cita-cita kita. Gitu. Sehingga kalau misalnya terjadi ketimpangan, terjadi ketidakbenaran, ya tugas seniman adalah buka mulut.